Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Nurul Iza Zahra, NIM 20030210108, mahasiswa Fakultas Humaniora, Program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pembentukan masyarakat Islam Nusantara. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan 3 poin penting, yaitu pesantren hasil asimilasi, islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara, dan transvaluasi nilai-nilai menjadi Islam Nusantara. Yang pertama yaitu pesantren hasil asimilasi. Menurut Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo berpendapat bahwa pesantren merupakan hasil asimilasi tradisi pendidikan Islam dan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh Wali Songo. Pendapat ini didasarkan kepada temuannya bahwa banyak kemiripan antara tradisi baru dan lama dalam konsep pendidikan, seperti etika siswa kepada guru dan latihan pengendalian diri. Salah satu proses islamisasi melalui dakwah Islam yang dilakukan para penyebar Islam melalui pengambil alian sistem pendidikan lokal, yaitu seperti dukuh, asrama, padepokan, menjadi lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren. Naskah-naskah kuno yang berbahasa Kawi berjudul Silakrama, Tingkahing Wiku, dan Ratisasana berasal dari era Majapahit. Di dalamnya memuat tata krama yang mengatur para siswa di sebuah dukuh dalam menuntut ilmu. Hal ini mengajarkan bahwa yang disebut guru bakti adalah tata krama yang berisi tata tertib, sikap hormat, dan sujud bakti yang wajib dilakukan para siswa kepada guru rohaninya. Selain guru bakti, seorang siswa dalam menuntut pengetahuan diwajibkan menjalankan ajaran Yamabrata, yakni ajaran yang mengatur tata cara pengendalian diri, yang meliputi prinsip hidup yang disebut ahimsa atau tidak menyakiti, tidak menyiksa, dan tidak membunuh, menjauhi sifat kroda atau amarah, moha atau gelap pikiran, mana yang artinya angkara murka, modo yang artinya takabur, matsarya yang artinya iri dan dengki, dan raga yang artinya mengumbar hawa nafsu. Salah satu usaha yang dilakukan oleh ulama-ulama era Wali Songo adalah mengembangkan jumlah dukuh ke berbagai tani. Tani ini merupakan sebutan desa yang waktu itu ada di era Majapahit. Dari dukuh-dukuh Lemah Abang yang ditinggali oleh murid-murid dan pengikut Syekh Lemah Abang yang cenderung melakukan perlawanan terhadap kerajaan, lahir varian masyarakat Jawa yang disebut golongan abangan, yang menurut Profesor Suripan Sadi Hutomo tergambarkan dalam wayang krucil yang menempatkan Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga sebagai tokoh dari golongan abangan. Di Ampel Deta pun, letak dukuh berada di selatan masjid yang sampai sekarang dikenal dengan toponim Kampung Dukuh, yang letaknya sekitar 1 km dari lokasi Masjid Agung Ampel. Yang kedua, yakni islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, islamisasi merupakan pengislaman. Pengislaman di sini memiliki makna yaitu suatu proses konversi dari masyarakat non-Islam menjadi masyarakat Islam, mencakup budaya, kegiatan masyarakat, dan lain-lain. Mengutip dari Jurnal Islamisasi Nusantara yang berjudul Analisis Terhadap Diskursus Para Sejarawan oleh Husaini Husda, menurut Hasan Mu'arif Ambari, proses islamisasi Indonesia terbagi dalam 3 fase, yaitu fase kehadiran para pedagang muslim yang diduga terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, fase terbentuknya kerajaan Islam yang berlangsung antara abad 13 Masehi sampai 16 Masehi, dan yang terakhir adalah fase pelembagaan Islam. Media dakwah melalui seni budaya yang pertama yaitu wayang kulit.
Pertunjukan wayang kulit dilakukan oleh Sunan Kalijaga sebelum masa pra-Islam, yang kemudian disisipi dengan ajaran Islam. Pada masa itu, syarat untuk menonton pertunjukan wayang adalah dengan membaca kalimat syahadat. Beliau juga menyisipkan ajaran Islam dalam kisah Mahabharata. Misalnya Yudhistira yang diberi pusaka bernama Kalima Sodo, yaitu 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu seni musik atau seni suara. Sunan Kudus melengkapi upacara sekaten yang diperuntukkan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tabuhan gamelan. Dalam bidang seni suara, para wali juga menciptakan tembang yang mudah untuk dinyanyikan. Sunan Giri menciptakan sinom yang berisi pesan tentang kehidupan yang abadi. Sunan Bonang menciptakan durmo yang melambangkan 4 tingkat nafsu, dan Sunan Muria menciptakan pangkur yang memiliki makna pembasmi hati yang jahat. Yang ketiga adalah arsitektur. Masjid Demak yang tidak menghilangkan ciri arsitektur India Hindu. Ada pula Menara Kudus yang menyerupai bangunan khas Hindu. Masjid yang dibangun juga banyak yang menyerupai rumah adat Nusantara. Yang terakhir adalah seni musik atau seni suara. Serat Dewa Ruci berisi cerita pewayangan yang di dalamnya memuat berbagai usaha ke arah tarekat, hakikat, hingga kemakrifatan Islam. Sunan Giri kemudian menulis sebuah kitab ilmu falak yang oleh Ronggo Warsito dinamakan Serat Widya Pragdana. Yang terakhir yaitu transvaluasi Islam Nusantara. Menurut Agus Sunyoto, penulis buku Atlas Wali Songo, menyebutkan bahwa masyarakat Jawa pra-Islam adalah masyarakat yang menganut nilai-nilai seperti adigana, yaitu keunggulan, adigung yang artinya keagungan, dan adiguna yang artinya superioritas. Rajas yang artinya nafsu yang berkobar-kobar tak terkendali, tanhalah yang artinya tidak terkalahkan, kawasa yang artinya berkuasa, niriti saya yang artinya tidak terungguli, jaya yang artinya kemenangan, dan nirbaya yang artinya tidak kenal takut. Nilai-nilai tersebut kemudian berubah menjadi nilai-nilai luhur seperti tasamuh yang artinya toleran, tawazun yang artinya seimbang, tawasud yang artinya moderat, ta'adul yang artinya keadilan, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Pembentukan masyarakat Islam oleh Wali Songo ini dapat dikatakan sesuai dengan arti pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali, yaitu proses kegiatan yang melahirkan suatu perubahan-perubahan yang progresif pada tingkatan manusia. Wali Songo telah berhasil melakukan transvaluasi nilai-nilai dari masyarakat Majapahit yang berpijak pada semangat keagungan, kemuliaan, kebesaran, keunggulan, superioritas, penaklukan, dan kemenangan menjadi nilai-nilai masyarakat Muslim Jawa yang terkenal halus, santun, luhur, dan penuh empati. Dalam bukunya Atlas Wali Songo, Agus Sunyoto juga mencantumkan pendapat F.W. John Hunt yang menilai keunggulan nilai-nilai luhur Jawa lebih tinggi dibanding agama bangsa Barat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.